Halo semua, nama saya Endi Putra, 1942020. Saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya, UTS akal biaya. Nah, di soal pertama itu merupakan seluruh transaksi yang terjadi di bulan Februari di perusahaan manufaktur mini company. Nah, itu seluruh transaksi di bulan Februari. Maka di akhir Februari kita akan melakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, di soal pertama kita disuruh disediakan COGM, COGS, dan income statement. Ini merupakan jawaban saya untuk mencari COGM, Cost of Good Manufacture. Nah, dari langkah-langkahnya kita bisa dilihat dari pertama, saya menjumlahkan beginning raw material dengan material purchase. Mengapa ditambah, mengapa paling atas? Karena itu untuk mencari seluruh material bahan baku yang bisa digunakan dalam Februari ini. Nah, itu bisa dilihat dari beginningnya 550.000 ditambah purchasingnya 450. Dan itu totalnya 1 juta. Itu 1 juta itu merupakan bahan baku yang bisa kita gunakan dalam bulan Februari. Dikurangi raw material ending. Mengapa dikurangi dengan persediaan akhir? Karena itu dengan kita melakukan perhitungan dengan itu, kita bisa lihat berapa persediaan yang kita sudah kita gunakan. Nah, sehabis dikurangi 1 juta kurang 750.000. Nah, mendapatkan hasilnya 250.000. Itu material yang sudah kita gunakan. Ditambah dengan direct labor salary expense. Itu untuk gaji-gaji pekerja yang berhubungan langsung dengan pabrik. Selanjutnya, kita hitung manufacturing overhead. Maksudnya itu seluruh biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pabrik manufaktur. Seperti di jawaban, depresiasi expense untuk pabrik, rent expense untuk pabrik, indirect material, supervisor salary expense, utility expense, dan habis itu kita jumlahin semua seluruh biaya yang berhubungan dengan pabrik dengan mendapatkan 432.000. Nah, kita jumlahin 250 tambah 350.000 ditambah 432.000 mendapatkan seluruh biaya costnya itu biaya manufacturingnya 1.032.000 ditambah beginning in process 680.000 maka mendapatkan 1.712.000 dikurangi ending WIP work in process 420. Maka kita mendapatkan hasil COGM-nya seharga 1.292.000. Dan kalian bisa menulis dengan beginning in process kurang ending work in process. Karena beginning in process itu kita menganggap bahan baku yang sudah menjadi setengah jadi belum diproses. Dan ending work in process itu bisa dikatakan bahan baku setengah jadi yang sudah selesai. Nah, dari situ kita bisa dilihat sisanya minus atau plus. Dan bisa ditambah dengan 1.032.000. Nah, ini merupakan cara mendapatkan COGS, Cost of Goods Sold, HPP, harga pokok penjualan. Nah, caranya hampir sama dengan COGM, memang sama tapi ada tambahan. Seperti finish good beginning sama finish good ending. Nah, dua itu merupakan artinya itu bahan yang sudah jadi. Nah, dari situ bisa dilihat secara mudahnya perhitungan antara COGM dengan finish good beginning sama finish good ending. Nah, saya perhitungan dengan finish good beginning dikurang
dikurang finish good ending. 350.000 kurang 730.000. Maka menghasilkan 300 minus 380. Nah, dari seluruh perhitungan, raw material in use 250.000 ditambah direct labor, salary expense 350.000, factory cost 432.000 ditambah 260.000 dikurang 380.000. Maka kita dapat hasil COGS-nya seharga 912.000. Ini merupakan pengerjaan saya untuk penyusunan laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, ini merupakan persamaan dengan laporan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Penyusunannya sama karena laporan laba rugi ini mencakup seluruh penjualan maupun pembelian, penjualan barang maupun pembelian sebagai inventory. Nah, ini menggunakan metode perfectual, di mana dari susunan di atas sales dikurang sales discount mendapatkan net sales, maka dikurangi COGS, maka dari situ kita mendapatkan gross profit, laba kotor. Sehabis itu kita kurangi dengan seluruh biaya-biaya untuk office, bukan untuk biaya-biaya pabrik lagi. Karena untuk seluruh transaksi penjualan pembelian itu berhubungan dengan office, dengan kantor. Nah, bisa dilihat saya menuliskan seluruh biaya yang berhubungan dengan office. Sehabis itu, gross profit dikurangi seluruh biaya sama dengan mendapatkan net income. Net income itu dia loss karena gross profitnya sudah minus dan dikurangi dengan bebannya lagi, maka kita mengalami kerugian di bulan Februari. Nah, soal selanjutnya yang kedua, accounting based costing, itu untuk menghitung biaya-biaya produksi. Tamarindo Company produk speaker, mereka memproduksi speaker model A dan B. Kedua produk itu memasuki packaging department. Model A produksinya itu lebih besar, lebih intensif dari model B. Model B penjualannya lebih tinggi, 2 speaker. Nah, di situ tuh di soalnya bisa dilihat unit produce per year-nya, prime cost-nya, labor hours-nya, machine hours, production runs, inspection runs, maintenance hours, overhead-nya berapa. Nah, dan kita langsung lanjut ke soal pertama. Compute the overhead cost per unit for each product using brainwide rate based on direct labor hours. Nah, di situ kita disuruh cari biaya per unitnya menggunakan direct labor hours. Dan ini merupakan hasil pengerjaan saya untuk nomor 2. Nomor 2 untuk bagian A dan B. Untuk A, compute the overhead cost per unit for each product using a plain white rate based on direct labor hours, berdasarkan direct labor hours. Nah, dari sana saya mencari plain rate-nya 1.320.000 bagi 440.000 sama dengan 300 per direct labor hours. Dan 440.000 itu hasil kalkulasi dari direct labor hours model A 140.000, model B 300.000. Nah, selanjutnya OH cost per unitnya saya menghitung per unitnya itu model A $3 kali 140.000 bagi 30.000 sama dengan $14. Model B
$3 kali direct labor hours dibagi unit produce per years-nya sama dengan $3. Dan B, compute the overhead cost per unit for each product using activity based costing. Nah, dari sana saya mencari activity-nya dan driver-nya, setup itu production unit, inspection unit, machining unit, maintenance unit. Itu untuk inspection, machining sama maintenance itu menggunakan hours. Maka saya menghitung activity rate-nya itu dari activity per driver. Maka mendapatkan hasil masing-masing activity rate-nya itu untuk setup 3.600 per month, inspection 140 per hours, machining 1.454 per hours, maintenance 3,6 per hours. Nah, selanjutnya saya mencari OH assignments, overhead assignments-nya masing-masing activity untuk setup itu dari activity rate kali production unit. Dan model A dan model B. Model A 40, model B 60. Jadi 3.600 kali 40 menghasilkan 144.000. Dan model B 3.600 kali 60 dapatkan 216.000. Dan inspection sama juga dari activity rate kali drivernya. 140 kali 800 sama dengan 42.000 untuk model A. Dan model B 140 kali 1.200 menghasilkan 108.000 untuk model B. Nah, itu berlaku juga untuk machining sama maintenance. Setelah kita menghitung dengan rumus activity rate kali dengan drivernya masing-masing, maka menghasilkan total OH-nya untuk model A 321.000, model B 998.800. Maka kita hitung per unitnya, unit per produce per unit, model A bagi 30.000, model B 300.000. Maka dapat OH per unitnya untuk model A 10,728 dolar. Untuk model B 3,3293 dolar. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 3, cost behavior. Nah, di sini Iva Tanning Corporation udah operasi distributor untuk mesin untuk selama 5 tahun. Maka Iwani Corp mensewakan sebuah tempat dekat bangunan mereka dan membuka repairing mesin workshop. Nah, di situ cost untuk service over the past 8 months itu, itu menampilkan tabel seluruh biaya selama 8 bulan dari Januari sampai Agustus. Nah, itu di situ kita udah menampilkan, dan setelah saya membaca soalnya menggunakan rumus Height-Low, di mana rumusnya variable rate sama dengan high cost kurang low cost dibagi high output kurang low output. Nah, high cost sama low cost itu bisa dilihat dari total cost. High output kurang low output bisa dilihat dari repairing mesinnya. Nah, untuk jawaban nomor 3. Nah, nomor 3 itu untuk cost behaviors, di mana itu soal untuk mencari cost behavior. Untuk nomor A, which month represent the high point and the low point. Itu maksudnya itu bulan mana yang memiliki poin tertinggi dan poin terendah. Poin tertinggi dan terendah itu bisa kita lihat dari repairing mesinnya. Maka jawabannya highest point Maret sebesar 557 poin, lowest point Januari 35 poin.
Nah, untuk variable rate-nya itu rumusnya itu high cost kurang low cost bagi high output kurang low output. Oleh karena itu perhitungannya 8.640 kurang 770. Mohon maaf, itu ada sedikit typo pada jawaban, harusnya 8.640 dibagi high output kurang low output. Maka 557 kurang 35. Outputnya itu low-nya output ini kita lihat dari pairing mesin, dan high cost kurang low cost ini kita lihat dari total cost per bulan-bulannya. Nah, setelah kita melakukan pengurangan dan pengurangan, maka hasilnya 7.870 kurang 522 per 5 dan 522, maka dibagi, maka hasilnya 15,07 per repairing mesin. Itu variable rate-nya. Dan fixed cost per month-nya ini the highest point 8.640 dikurang variable rate kali highest repairing mesin tertinggi 557. Maka 8.640 kurang 8393,99. Maka habis pengurangan itu maka menghasilkan 246,01. Nah, itu untuk jawaban B. Dan jawaban C, using your answer to requirement 2, write the cost formula untuk repairing service. Maka dan jawabannya total repairing mesin cost-nya itu dari fixed cost ditambah variable rate dikali number of appointment-nya. Itu untuk formulanya, rumusnya. Jadi 246,01 tambah 15,07 kali number of appointment-nya. Nah, itu sekian untuk nomor 3. Sekian penjelasan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi biaya. Terima kasih untuk mendengarkan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati. Saya mohon maaf. Saya Andy Putra 1942020 kelas 2 AKMD telah menyelesaikan seluruh tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi biaya. Terima kasih.